hormati pimpinan kita, buya kita, ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Darul Yusuf selaku pimpinan Jakarta tetap selalu di dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat kita, khususnya di seluruh gabungan kelompok tani. Yang saya hormati para ketua-ketua yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu-satu namanya, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu masyarakat yang hadir pada hari ini, yang tetap semangat untuk memperjuangkan hal lainnya. Dan juga saya sampaikan kepada kawan-kawan kita yang belum datang, Allah mungkin nanti kita sampaikan perkembangan apa kedepannya akan kita lakukan. Jadi kita masuk lagi aja. Adapun pertemuan hari ini adalah yaitu membicarakan kembali wacana unjuk rasa yang sudah lakukan, yaitu tepatnya di bulan 6. Untuk sementara di bulan 6 itu yang kita canangkan itu tanggal 10. Tanggal 10 nanti apabila ada perubahan hari, waktu kita nggak tahu, tapi yang jelas tetap di bulan 6. Kenapa di bulan 6? Karena apa? Untuk mengcover isu. Mereka melakukan isu, kita juga harus melakukan isu. Jadi itulah yang harus kita diskusikan dan bicarakan hari ini. Dan demonstrasi yang harus kita lakukan ini bukan hanya sebatas show-off lagi, tapi adalah menunjukkan jati diri kita kepada mereka bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang bermartabat, yang mempunyai hak hidup di tanah harapan atau tanah perjuangan yang kita duduki. Saya tadi sempat diskusi sama Ustadz, kalaupun harus rusuh, ya rusuh sekalian gitu. Gak apa-apa. Kenapa? Karena sepertinya harus rusuh. Kalau sudah rusuh baru presiden turun, Menteri ATR yang katanya bisa menyelesaikan membentuk satu mafia turun. Ya kita ketahui beliau masih melaksanakan di Pulau Jawa, tapi di Sumatera belum turun. Tapi kalau kita buat aksinya agak terkesan rusuh, pasti mereka turun. Berarti apa? Jeritan kita, tuntutan kita itu mereka perhatikan. Kenapa kita bilang harus turun? Kenapa kita harus rusuh? Rusuh dalam kata arti harus terpimpin juga, ya. Kenapa? Jauh hari perlu kami sampaikan sama Bapak Ibu. Mereka datang ke kita, mereka datang ke Ustadz, mereka datang ke kita. Mereka menyampaikan kami akan coba cover permintaan warga, akan coba turutin permintaan warga. Namun apa? Ansor, angin surga. Nah coba kedua strategi mereka lakukan mendekati para ketua-ketua. Sudah sama Ustadz begitu, sama saya begitu, sama Mas Adi begitu, sama satu-satu. Begitulah cara mereka untuk melemahkan perjuangan itu. Jadi untuk itu saya sama Ustadz dan rekan-rekan, ini adalah bagian kamuflase, bagian dari strategi dari PNDP dan PTP atau pihak-pihak mereka tadi itu. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Jadi apa? Seperti kita ketahui, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham, kita ini warga negara Indonesia yang punya KTP Indonesia, yang mempunyai domisili warga negara Indonesia, tapi apa? Di dalam proses penyelesaian ini satu pun pejabat negara, baik dari pihak catering saja pun tidak dilibatkan. Ini luar biasa. Catering saja dalam proses penyelesaian ini yang katanya tali asih tadi itu tidak dilibatkan. Apalagi desa, apalagi camat, apalagi bupati, apalagi gubernur. Loh ini menyangkut hak hajat masyarakat banyak warga negara Indonesia, tapi tidak melibatkan pemerintah. Luar biasa. Nah inilah metode-metode yang mereka lakukan. Karena apa?
Karena sampai di sana yang mereka sampaikan, Bu, ya Ibu nggak apa-apa. Nanti kalau nggak ambil ambil di pengadilan, nah bahasanya. Kita ambil pengadilan, kapan kita berpengadilan kita belum tahu juga, Ustaz. Tapi bahasa mereka tadi itu, nanti ambil pengadilan, entah kapan berpengadilan kita nggak tahu juga. Satu, kedua, takut-takutin lagi masuk ruangan. Bu, nanti kayak di sana, nyerah juga. Nah, saya bukan menakuti loh Bu ya, katanya. Inilah metode-metode yang mereka lakukan karena apa? Tidak didampingin. Satu, PH pengacara. Kedua, tidak didampingin aparat pemerintahan baik itu Kepling atau desa. Ini yang mereka lakukan. Ini adalah metode-metode cara-cara manusia tidak beradab. Kalau kita bilang cara-cara mafia ya seperti ini. Kalau cara-cara yang benar, libatkan pemerintahan desa, libatkan camat, libatkan bupati, libatkan gubernur, libatkan struktur pemerintahan dalam proses penyelesaian hak masyarakat ini. Tapi cara-cara yang mereka lakukan ini dia betul, bukan manusia, tapi manusia bukan manusia tapi mafia. Mereka menyelesaikan kepada masyarakat yang berdaulat, warga negaranya jelas, tapi mereka tidak melibatkan struktur pemerintah dalam proses penyelesaian tersebut. Inilah metode-metode mafia yang mereka lakukan. Jadi apa? Supaya mereka tahu bahwa kita adalah warga negara, rusuh tanpa rusuh. Saya tadi bilang sama Ustaz, harus rusuh. Tidak apa-apa, kemarin bulan Ramadan kita hargai bulan suci Ramadan. Bakar ban kita hentikan. Kalau saat ini tidak apa-apa. Nah, ini harus kita lakukan. Karena apa? Kalau nggak seperti ini, nggak akan didengarkan negara. Rempang, Kepri itu didengarkan negara itu kalau sudah apa? Rusuh. Rusuhnya terpimpin. Kalau sudah pemerintah turun, presiden turun, baru mereka nanti itu baru dengar. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini adalah awal cikal bakal untuk kita melakukan tuntutan aksi yang nyata. Damai tapi nyata. Kalau mereka tidak menawarkan damai, nggak apa-apa. Kita ribut sekalian. Jadi sampaikan kabarin semua sama kawan-kawan kita semua. Kita bukan main-main lagi. Kita bukan memikirkan tali asi lagi. Kita memikirkan hak kita. Hak kita yang perlu kita pikirkan yaitu tegaknya keadilan dalam proses penyelesaian itu. Baik itu proses penyelesaian tanahnya ataupun proses pembayarannya kalau memang harus itu. Tegaknya keadilan dilibatkan struktur pemerintah itu harus ditegakkan. Itu harus kita sampaikan hari ini. Jadi sampaikan kepada mereka bahwa kita warga negara yang berhak berdaulat, yang harus didampingi pemerintahan desa menyangkut hak hidup masyarakat, terutama masalah tanah, papan, dan pangan. Jadi Bapak Ibu, ini kita harus sampaikan aksi ini tetap harus di bulan 6. Jadi mari kita diskusi, mari kita bersumbangsi, kurangkan pemikiran, sumbangsi diri kita, keluarga kita, saudara kita, kolega kita, teman kita harus turun. Karena apa? Ini bukan menyangkut Jatinegara saja. Ini menyangkut seluruh Sumatera Utara yang bekas PTPN, baik itu Langkat, Deli Serdang, Serge, sudah ribut. Ini makanya kawan-kawan, Bapak Ibu, saya hadirkan di sini ada juga para ketua-ketua, baik dari Lauci, baik dari Langkat, baik dari Binjai, baik dari Serge, semua hadir di sini. Termasuk Pak John juga dari Binjai, yang masyarakatnya sekitar 2.000 orang juga akan turun. Jadi masuknya yang tertekankan hari ini, tolong mulai dari sekarang yakinkan kepada Bapak Ibu, kita punya hak yang harus ditegakkan seadil-adilnya. Kalau tidak adil, rusuh. Nggak apa-apa. Kenapa? Kalau penusukan apa? Karena kita nggak dianggap manusia sama mereka. Kalau kita dianggap manusia, pasti kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi kalau mereka menganggap kita bukan manusia harus beradab, sehingga mereka memperlakukan kita kayaknya bukan manusia beradab, kita harus juga melakukan mereka juga seperti itu juga. Tidak apa-apa. Ustaz kalau ditanya, saya sama Ustaz, kenapa harus rusuh? Lo mereka juga buat gak benar kok. Jadi begitu. Jadi tegaknya sebuah keadilan itu apabila kita warga negara Indonesia harus juga didampingi setidaknya satu pihak pemerintahan desa, baik itu Kepling, camat atau yang lain.
Tapi ketika tidak dampingi, ini ilegal, nggak benar, mencuri. Jadi kita tekankan dari Bapak Ibu, kita jangan berpikir bermimpi lagi, karena ini menyangkut hak hidup kita, tanah kita, tempat tinggal kita, masa depan kita. Jadi sampaikan ini nanti kepada seluruh keluarga kita, saudara kita, anak kita, dimanapun mereka. Turun saudaraku, turun semuanya. Biar kita turun semuanya. Jadi mungkin itu aja mungkin dari saya sebagai motivasi. Nanti ada beberapa harus disampaikan Ustaz juga di sini tentang apa, tentang pendaftaran tanah juga yang sudah sebenarnya ini harus diselesaikan langsung ke Jakarta, tapi mereka mengabaikan ini semua, termasuk pemerintahan desa diminta kemana. Nanti Ustaz akan menyampaikan juga beberapa hal kenapa kita harus memperjuangkan tanah kita, bukan hanya sekedar dianggap kita dikasih uang tadi hasil kita pergi, bukan itu. Tapi apa, ini menyangkut hak hidup kita, hak adat kita, hak wilayah kita, hak harta kita, hak hidup kita. Jadi saya sudahi. Saya minta izin, saya minta maaf kenapa saya ngomong agak keras seperti ini. Karena apa? Kalaupun di sini ada rekan-rekan dari kepolisian nggak ada masalah lah, sampaikan aja lah. Kenapa kita ribut? Kenapa kita harus apa? Ya mereka kurang ajar kok sama kita. Nggak masalah. Para aktivis dulu itu tangkap kok. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama kita itu. Yang penting apa? Benar tuntutan kita. Benar arahan kita. Bukan sekedar memprovokasi, bukan. Tapi adalah kehidupan yang layak bagi kita. Baik. Ya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.